Selamat siang, semua. Pernah nggak sih kita memutuskan sesuatu dengan menggunakan firasat? Atau kita tidak jadi melakukan sesuatu karena firasat? Apakah kita bisa percaya dengan firasat kita? Seberapa akurat firasat kita? Yuk kita simak video ini sampai habis. Firasat adalah perasaan atau intuisi yang tiba-tiba muncul dalam pikiran seseorang yang mengindikasikan adanya sesuatu yang akan terjadi atau sedang terjadi, meskipun tanpa bukti atau alasan yang jelas atau logis. Ini sering dianggap sebagai bentuk persepsi atau pemahaman yang intuitif, di luar pemahaman rasional atau pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan atau analisis. Firasat sering kali terjadi tanpa alasan yang jelas atau tanpa adanya informasi yang jelas yang mendukungnya. Seseorang mungkin merasakan firasat tentang suatu kejadian atau situasi tertentu tanpa bisa menjelaskan secara rasional mengapa mereka merasakan hal itu. Meskipun demikian, firasat bisa menjadi sinyal penting yang menuntut seseorang untuk bertindak atau mengambil langkah-langkah pencegahan dalam situasi tertentu. Firasat dapat muncul dalam berbagai konteks, mulai dari situasi pribadi, seperti hubungan antar pribadi atau keputusan penting dalam hidup, hingga situasi profesional, seperti dalam pengambilan keputusan bisnis atau dalam konteks medis. Meskipun tidak selalu dapat diandalkan atau diverifikasi secara ilmiah, firasat tetap merupakan pengalaman yang umum dan seringkali memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan seseorang. Firasat seringkali muncul secara tiba-tiba dan spontan, tanpa adanya rangsangan yang jelas atau tanpa proses pemikiran yang sadar. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan bagaimana firasat muncul. 1. Intuisi. Beberapa ahli percaya bahwa firasat merupakan hasil dari proses intuisi yang berada di luar pemahaman sadar kita. Intuisi adalah kemampuan untuk menangkap atau merasakan informasi yang tidak dapat dijelaskan secara logis atau rasional. Firasat bisa muncul sebagai pemahaman atau persepsi instan yang didapat tanpa pemikiran sadar yang panjang. 2. Proses bawah sadar. Firasat juga dapat muncul dari proses bawah sadar yang terjadi di dalam pikiran kita. Meskipun kita mungkin tidak sadar menyadari, pikiran bawah sadar kita terus memproses informasi dari lingkungan dan pengalaman kita, dan kadang-kadang memunculkan peringatan atau kekhawatiran melalui firasat. 3. Pengalaman dan pengetahuan tersembunyi. Firasat seringkali terkait dengan pengalaman dan pengetahuan yang tersembunyi di dalam pikiran kita. Meskipun kita mungkin tidak sadar menyadarinya, pengalaman masa lalu dan pengetahuan yang terakumulasi dapat mempengaruhi cara kita merespon situasi baru atau yang tidak biasa. 4. Sinyal nonverbal. Firasat juga dapat dipicu oleh sinyal nonverbal atau ekspresi tubuh orang lain yang mungkin tidak kita sadari secara langsung, tetapi dapat memengaruhi perasaan kita secara tidak langsung. Misalnya, ekspresi wajah atau bahasa tubuh seseorang bisa memberikan petunjuk tentang perasaan atau niat mereka, yang kemudian memicu firasat dalam pikiran kita. Meskipun proses munculnya firasat belum sepenuhnya dipahami dengan jelas, pengalaman ini umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan seringkali memberikan petunjuk yang berharga dalam mengambil keputusan atau merespons situasi tertentu. Berikut adalah beberapa contoh manfaat dari firasat. 1. Keamanan dan keselamatan. Firasat kadang-kadang dapat memberikan peringatan dini tentang bahaya atau situasi berpotensi berbahaya. Misalnya, seseorang mungkin merasa tidak nyaman atau cemas di sekitar seseorang yang menimbulkan ancaman, meskipun tidak ada tanda-tanda yang jelas. Firasat semacam ini dapat membantu seseorang untuk meninggalkan situasi yang berisiko atau menghindari potensi bahaya. 2. Pengambilan keputusan. Firasat juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan, terutama ketika tidak ada informasi yang cukup atau ketika pilihan yang tersedia terlihat seimbang. Meskipun mungkin sulit untuk menjelaskan secara rasional, firasat dapat memberikan panduan atau dorongan yang bermanfaat dalam memilih opsi yang tepat. 3. Hubungan antar pribadi. Firasat seringkali memengaruhi interaksi sosial dan hubungan antar pribadi. Seseorang mungkin merasa bahwa ada kecocokan atau ketidakcocokan dengan orang tertentu berdasarkan firasat mereka, bahkan sebelum
sebelum mereka mengenalnya dengan baik. Ini dapat membantu dalam membangun hubungan yang baik atau menghindari interaksi yang tidak sehat. 4. Keputusan bisnis. Dalam konteks bisnis, firasat dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang atau risiko yang mungkin tidak terdeteksi melalui analisis data atau informasi yang tersedia. Misalnya, seorang pengusaha mungkin memiliki firasat tentang arah yang baik atau buruk dari suatu proyek atau keputusan bisnis tertentu. 5. Kreativitas dan inovasi. Firasat juga dapat menjadi sumber inspirasi dan kreativitas. Beberapa penemuan atau inovasi besar mungkin berasal dari firasat atau insting yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Ini dapat membantu dalam mengeksplorasi ide-ide baru atau pendekatan yang berbeda dalam pekerjaan atau proyek kreatif. Salah satu penelitian yang terkenal tentang firasat dilakukan oleh Dr. Radin, seorang ilmuwan parapsikologi yang terkenal. Dalam penelitian ini, yang dikenal sebagai studi gaya hidup dan intuisi, Dr. Radin dan timnya mempelajari kemungkinan korelasi antara gaya hidup sehari-hari seseorang dan kemampuan mereka untuk mengalami firasat. Studi ini melibatkan partisipan yang diminta untuk mencatat firasat mereka setiap hari selama beberapa minggu. Mereka juga diminta untuk menjawab sejumlah pertanyaan tentang gaya hidup mereka, termasuk aspek-aspek seperti pola tidur, pola makan, dan tingkat stres. Hasilnya kemudian dianalisis untuk melihat apakah ada hubungan antara gaya hidup dan frekuensi atau intensitas firasat yang dialami oleh partisipan. Hasil studi menunjukkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara beberapa aspek gaya hidup, seperti pola tidur yang baik dan tingkat stres yang rendah, dengan kemampuan seseorang untuk mengalami firasat. Partisipan yang memiliki gaya hidup yang lebih sehat dan lebih seimbang cenderung memiliki firasat yang lebih sering dan lebih kuat daripada mereka yang tidak. Studi ini memberikan wawasan yang menarik tentang faktor-faktor yang mungkin memengaruhi kemampuan seseorang untuk mengalami firasat. Namun, penting untuk dicatat bahwa hasil penelitian ini masih kontroversial dan masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang sifat dan mekanisme firasat itu sendiri. Tingkat akurasi firasat dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada individu, konteks situasional, dan faktor-faktor lainnya. Secara umum, firasat tidak selalu akurat, dan kehandalannya seringkali sulit untuk diukur secara objektif. Beberapa orang mungkin memiliki firasat yang sangat akurat dalam beberapa situasi, sementara yang lain mungkin tidak merasakan firasat yang sama sekali. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi tingkat akurasi firasat meliputi 1. Intuisi dan pengalaman. Orang yang memiliki tingkat intuisi yang tinggi atau pengalaman yang luas dalam situasi tertentu mungkin lebih cenderung memiliki firasat yang akurat. Pengalaman sebelumnya dapat membantu seseorang untuk mengenali pola atau situasi yang mungkin menyebabkan firasat. 2. Kecemasan atau stres. Kecemasan atau stres yang tinggi dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk mengakses firasat mereka dengan benar. Ketika seseorang merasa tertekan atau cemas, pikiran mereka mungkin menjadi kabur atau terganggu, yang dapat mengurangi keakuratan firasat mereka. 3. Konteks situasional. Firasat mungkin lebih mungkin terjadi dalam konteks atau situasi tertentu daripada yang lain. Misalnya, dalam situasi yang melibatkan ancaman atau bahaya potensial, seseorang mungkin lebih cenderung merasakan firasat daripada dalam situasi yang lebih netral. 4. Bias kognitif. Terkadang, firasat mungkin dipengaruhi oleh bias kognitif atau persepsi yang salah. Seseorang mungkin percaya bahwa mereka memiliki firasat yang akurat, meskipun sebenarnya tidak ada bukti yang mendukungnya. Ini dapat terjadi karena kecenderungan untuk mencari pola atau menciptakan narasi yang konsisten dengan firasat yang dirasakan. Oleh karena itu, sementara firasat dapat menjadi pengalaman yang signifikan dalam kehidupan seseorang, penting untuk memperlakukannya dengan skeptisisme yang sehat dan mempertimbangkan konteks dan faktor-faktor lainnya sebelum membuat keputusan berdasarkan firasat tersebut.